Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mikrofon moderator debat Pilkada Sumedang mati, calon bupati protes merasa terganggu. Remaja perempuan di Kabupaten Bogor dianiaya temannya hingga alami luka memar di wajah dan trauma. Seorang petani di Garut timbun pupuk bersubsidi hingga 25 ton selama 6 bulan terakhir. Seorang remaja perempuan dianiaya oleh remaja lain di sebuah warung di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di bagian wajah hingga trauma. Di sebuah warung di perumahan Citra Indah, Jalan Bukit Wijaya Kusuma, Desa Singgajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, penganiayaan terjadi. Remaja perempuan berinisial G berkali-kali memukul wajah hingga menjambak kepala korban berinisial M. Mirisnya, penganiayaan ini justru direkam oleh teman korban dan pelaku. Tak ada satupun yang berusaha melerai penganiayaan tersebut. Penganiayaan ini dipicu masalah saling ejek antara pelaku dan korban. Pelaku marah karena diduga tidak terima dengan perkataan korban. Saat pulang ke rumah, korban menangis kesakitan. Saat itu, pihak keluarga mengetahui jika korban dianiaya. Karena tak terima, keluarga korban melapor kejadian ini ke polisi. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar di wajah dan trauma. Untuk motifnya kurang lebih itu saling ejek. Saling ejek. Betul. Okay. Untuk korban kemarin setelah ini dibawa ke rumah sakit mengalami memar-memar di pipi. Saat ini polisi dan keluarga korban sedang menunggu hasil visum. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang perempuan di Kabupaten Sukabumi menjadi korban begal. Korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya karena diancam senjata tajam. Usai mengantar suaminya bekerja dengan sepeda motor pada pukul 3 pagi, korban dicegat oleh begal di Jalan Mangkalaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya karena diancam dengan senjata tajam. Warga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun diabaikan. Sebab di sekitar jalan ini memang kerap terjadi keributan sepasang kekasih. Setelah nganter suami mau kerja ke Jakarta, pas di jalan saya dihadang sama 3 orang, 1 motor. Saya juga panik, tahu-tahu ya motor saya dirampas aja. Itu jam berapa? Sekitar jam 3:15. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mencari alat bukti dan petunjuk untuk menangkap pelakunya. Kita dari unit Jatan Ras sudah melakukan penyelidikan dari alat bukti petunjuk, terus saksi-saksi di TKP, kemudian kita inventarisir residivis yang sudah keluar, yang kasus sama. Kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk selalu waspada ketika berkendara saat situasi sedang sepi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang petani di Garut menimbun pupuk bersubsidi hingga 25 ton selama 6 bulan terakhir. Ia hendak menjual kembali pupuk bersubsidi dengan harga 2 kali lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Tumpukan karung ini adalah pupuk bersubsidi yang ditimbun dalam jumlah besar. Ada 232 karung pupuk urea dan 283 karung pupuk NPK Ponska. Jika ditotal, berat pupuk bersubsidi ini mencapai 25 ton. Penimbun adalah seorang petani berinisial A. Ia menimbun pupuk bersubsidi ini selama 6 bulan
di Kampung Cibening, Kelurahan Cimuncang, Garut. Pupuk subsidi ini ia dapatkan dari distributor, lalu ia jual lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Jika HET pupuk subsidi di kisaran Rp2.000 per kilogram, pelaku menjualnya sekitar Rp4.000 per kilogram atau nyaris 2 kali lipatnya. Sekitar 25 ton atau sekitar 500 karung yang bersangkutan menyimpan dan menjual kembali di atas harga eceran tertinggi. Seperti misalkan NPK, urea itu kan rata-rata standar sekitar harga 2.000 ya, 2.300. Yang bersangkutan menjual antara sekitar 4.000 sampai 5.000. Jika dirupiahkan, harga barang bukti ini senilai 90 hingga 100 juta rupiah. Pelaku pun dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara atau denda sampai 10 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 24 tersangka pengedar narkoba ditangkap dalam waktu 1 bulan. Di antaranya masuk dalam sindikat peredaran narkoba jaringan nasional. Bertempat di Kecamatan Patok Besi, Subang, polisi menemukan lebih dari 0,5 kilogram dan 3 pohon ganja dari sebuah rumah. Narkoba ini milik seorang pengedar jaringan nasional berinisial EN. Dari penemuan itu, polisi akhirnya menangkap tersangka lain yang berada di luar Jawa Barat. Dalam 1 bulan terakhir, ada 18 kasus narkoba yang diungkap dan 24 sindikat pengedar narkoba yang ditangkap. 9 tersangka terkait kasus sabu-sabu, 2 tersangka terkait peredaran ganja, 2 tersangka lain terkait tembakau sintetis, dan sisanya terkait obat terlarang dan psikotropika. Para pengedar narkoba beroperasi dengan berbagai modus, mulai dari pengiriman paket dengan sistem bayar di tempat, sistem tempel, dan transaksi langsung. Barang bukti yang disita 62 gram sabu-sabu, 0,5 kilogram ganja serta 3 pohon ganja, 330 gram tembakau sintetis, 9.542 butir sediaan farmasi, dan 73 butir psikotropika. Kemudian ada barang bukti lainnya, yaitu handphone Android 18 unit, timbangan digital 3 unit, tas 8 buah, sepeda motor 5 unit, kemudian bungkus rokok 2 buah, kertas takbir 1 buah, kertas nasi 5 lembar, plastik klip bening 4 pak, dan uang tunai Rp1.320.000. Puluhan tersangka terancam 4 tahun penjara hingga seumur hidup dan denda mulai dari 100 juta hingga 13 miliar rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 3 pemuda di Kabupaten Tasikmalaya diringkus lantaran menjual obat keras ke kalangan pelajar. Mereka menipu daya pelajar dengan jaminan bisa tidur tenang jika mengonsumsi obat-obatan itu. Tiga orang ini diringkus lantaran mengedarkan obat keras kepada pelajar di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menyasar remaja yang masih duduk di bangku sekolah dengan menawarkan langsung saat mereka pulang sekolah. Mereka mengiming-imingi pelajar bisa tidur dengan nyaman jika mengkonsumsi obat itu. Pelaku berinisial UN, RA, dan AA mengaku membeli seluruh obat keras secara daring, lalu menjualnya secara eceran. Para pengangguran ini beroperasi sejak 1 bulan terakhir. Modus para pelaku adalah mengedarkan kepada anak-anak seusia pemula. Anak usia pemula itu menjadi sasaran para pelaku ini. Termasuk pelajar, Pak? Termasuk pelajar. Dijualnya langsung. Untuk obat-obatan ini dijualnya secara langsung. Face to face begitu. Ada yang awalnya teman sekolah, kemudian dari mulut ke mulut dia menyampaikan kalau mau enak tidur pakai obat ini, seperti itu. Awalnya diiming-iming seperti itu. Total obat yang disita 554 butir dengan rincian 97 butir Heximer, 313 butir Tramadol, dan 144 butir obat golongan Y. Ketiganya dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
liburan semua.